Sahabat Suara Tapian, kembali kami berkonten. Ya, lagi-lagi kami berkonten seorang diri tanpa kami menjumpai atau menghadirkan narasumber. Tentu ada dasar dan alasan kami berkonten untuk menyampaikan pikiran-pikiran kami lewat Suara Tapian TV yang banyak berkomentar juga agar kami memperlihatkan ciri khas, karena memang kami mendengungkan Suara Tapian TV dan www.suaratapian.com budaya untuk kemanusiaan. Kami menyentuh lewat budaya. Sentuhan budaya itu menurut kami adalah satu cara pendekatan yang sangat humanis, sangat manusiawi. Kita tentu menghargai semua agama dan kita mencoba bagian dari toleransi, jembatan-jembatan untuk berkomunikasi lewat budaya. Sebagai jurnalis yang banyak berkonten tentang budaya Batak dan agama Kristiani, kami tentu juga ingin menjadi jembatan bagaimana komunikasi yang baik itu kita komunikasikan lewat budaya. Lagi-lagi karena alasan kami banyak menulis juga tentang budaya. Ungkapan-ungkapan budaya itu terutama dari budaya Batak, khusus lagi budaya Batak Toba, kami banyak ungkap, banyak kami tulis, dan sudah ada buku yang kami tulis, ungkapan filosofi Batak misalnya. Karena dari ungkapan-ungkapan itu tersirat makna, terlihat esensi dari penjelasan makna yang paling dalam, kedalaman dari narasi kalimat itu akan terlihat. Misalnya satu kalimat dari ungkapan Batak, ungkapan filosofi Batak. Unang totori nasogodangmu. Saya ulangi lagi. Unang tortori nasogodangmu. Itu artinya peringatan, jangan berdendang, jangan menari di tengah-tengah pesta atau gendang yang sedang dimainkan, tapi bukan hajatanmu, bukan pestamu, bukan bagianmu. Itu menyeratkan makna bahwa kerap kali kita manusia menyinggung atau mendiskusikan bukan bagian kita, membicarakan bukan hal yang bersangkutan dengan kita. Terkait itu dalam budaya, dalam ungkapan filosofi itu tersirat bahwa diperingatkan agar jangan mencoba-coba, kalau itu bukan bagiannya, jangan disentuh, jangan dibicarakan. Lalu pertanyaannya, ini sepertinya egois. Inti dari ungkapan ini sebenarnya agar jangan dalam satu acara, misalnya kita sepertinya seksi repot, kita sepertinya penting, padahal kita bukan bagian penting dalam acara itu. Itu maknanya. Karena terlihat memang banyak orang begitu. Sepertinya dia mengurusi banyak hal, tapi sesungguhnya tidak ada urusannya dengan urusan itu. Lagi-lagi bukan masalah kepedulian, tapi masalah etika, masalah norma, masalah tata ini. Karena dalam budaya Batak, kalau kita sampai menari atau menortor di acara tortor atau pesta orang lain, kita tidak beretika, kita tidak punya moral. Karena itu hati-hati, jangan mencoba girang atau bersukacita di pesta orang lain. Ya, kita jadi penonton saja. Bisa kita menyaksikan acara itu, tapi jangan bereporia atau berlebihan, malah ikut menari-nari di situ. Lain soal misalnya ada acara-acara hiburan yang secara umum, misalnya tortor Naposo itu ditunjukkan untuk kaum Naposo Bulung atau pemuda-pemudi. Tapi itu kalau acara adat sudah ada norma atau bagian-bagian yang harus hadir di acara itu. Baik itu pesta
sukacita, duka cita, karena ada tata dalam budaya Batak, ada tulang, ada hula-hula, ada boru, ada bona tulang, ada tulang robot, itu punya bagian-bagian. Apalagi kita tidak ada bagian dalam satu acara itu, terlalu naib, kita hadir, kita seperti bagian dari keluarga itu. Nanti di budaya Batak juga ada ruang tempat orang-orang yang bersahabat dengan yang punya acara misalnya, punya hajatan misalnya. Kalau itu acara pesta sukacita, pernikahan, mungkin orang tua dari yang menikah atau sahabat dari yang menikah, boleh saja kita larut. Tapi lagi-lagi kita tidak ada bagian dalam acara budaya itu. Karena tata laku dari semua budaya di Batak terutama Toba itu sudah tertata dengan aturan, atau dalam bahasa Batak disebut ruhut-ruhut nih paradaton. Semua sudah tertata itu. Jadi kita tidak bisa pilih juga, ini tulangku, ini hula-hulaku, ini bukan tulangku, karena bagaimanapun itu tidak bisa. Karena itu memang sudah diciptakan Tuhan demikian, kita berhubungan, berkerabat, berrelasi. Itu sekilas ungkapan dari filosofi Batak, unang tortorina sokodang. Jadi sekali lagi mengingatkan agar kita bertata laku, beretika dalam satu hajatan. Siapa kita, tahu diri, menempatkan diri siapa kita di acara itu. Kalau kita hanya undangan biasa, cukup duduk manis saja. Tapi kalau kita memang bagian dari acara penting itu, ya cari juga posisi tempat duduknya juga akan menentukan siapa dia di pesta itu. Saya kira itu sekilas, terutama anak-anak muda di kota yang butuh pencerahan soal budaya adat Batak, terutama Batak Toba. Terima kasih.